catat jadwal dari tim nasional Indonesia 12 pertandingan menanti pada bulan Juni ini. PSSI sedang gaspol membangun tim nasional Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari geliat dan agenda-agenda dari tim nasional Indonesia, baik yang di kelompok umur maupun tim nasional senior, baik yang mulai dari persiapan, seleksi maupun beberapa turnamen yang diikuti oleh tim nasional Indonesia. Dan bulan Juni ini nanti kita dimajakan 12 pertandingan tim nasional Indonesia di semua level. Dan ini tentu saja sangat menyenangkan bagi kita semuanya, fans tim nasional Indonesia garis keras. Jadi catat jadwal dari tim nasional Indonesia 12 pertandingan menanti pada bulan Juni ini. Tentu saja yang pertama dan yang paling dinantikan adalah kualifikasi Piala Dunia. Tim nasional Indonesia senior pada bulan Juni ini akan mengagendakan 3 pertandingan, 1 training match dan 2 kualifikasi Piala Dunia. Pada tanggal 2 Juni, Indonesia akan melawan Tanzania sesi training match. Terus kemudian tanggal 6 Juni tim nasional Indonesia akan berhadapan dengan Irak. Terus selanjutnya tanggal 11 Juni tim nasional Indonesia akan menghadapi Filipina. Semoga saja tim nasional Indonesia bisa meraih hasil positif dan memastikan 1 tiket lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Terus kemudian agenda yang kedua, tim nasional Indonesia akan mengikuti turnamen ya, Toulon Cup di Prancis, Paris. Tim nasional Indonesia U20 akan bertanding pada bulan Juni ini. Pada tanggal 4 Juni, tim nasional Indonesia akan menghadapi Ukraina. Terus kemudian pada tanggal 6 Juni, tim nasional Indonesia akan menghadapi Panama. Tanggal 8 Juni, tim nasional Indonesia akan menghadapi Jepang. Terus kemudian tanggal 12 Juni, tim nasional Indonesia akan menghadapi Italia. Turnamen Toulon Cup ini memang tidak bisa jadi tolok ukur kualitas tim nasional Indonesia karena memang ini bukan kalender FIFA. Akan tetapi, tim nasional Indonesia sedang mempersiapkan mencari pemain-pemain yang berkualitas. Utamanya Indra Safri membawa 5 pemain diaspora yang sedang diseleksi dan semoga saja ini nanti akan berjalan lancar ya. Jadi kelima pemain itu adalah Jens Reven, terus kemudian Mauresmo Hinoke, Dion Marks, Sam Ziel, dan Tim Gapens. Jadi tim nasional Indonesia U20 ini perpaduan antara pemain diaspora, ada 5 pemain yang terus kemudian nanti akan dikombinasikan dengan hasil seleksi yang ada di Indonesia. Jadi ini juga Indra Safri membangun tim nasional Indonesia U20 dalam rangka goal utamanya adalah upayanya bisa masuk putaran final Piala Dunia U20. Jadi kita juga menarik untuk kita nantikan kiprah dari seorang coach Indra Safri bersama tim nasional Indonesia U20. Terus kemudian yang ketiga ada turnamen Piala AFF atau yang sekarang dinamakan Asian Cup Championship. Jadi ini nanti diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di Manahan, Solo ya. Tim nasional Indonesia akan bertanding melawan Singapura pada tanggal 21 Juni 2024, terus kemudian melawan Filipina 24 Juni 2024, terus kemudian tanggal 27 tim nasional Indonesia akan melawan Laos. Dan di tim nasional Indonesia U16 ini ada beberapa pemain diaspora, salah satunya adalah anak dari Darius ya. Seorang presenter olahraga juga dan memang sangat mensupport betul anaknya Diego bermain bersama akademi PSG ya, dan tentu saja ini merupakan
ajang yang bisa memberikan atau mengasah para pemain tim nasional Indonesia U16. Terus kemudian ada satu lagi pertandingan friendly match tim nasional Indonesia Putri. Tim nasional Indonesia Putri akan melawan Bahrain pada tanggal 8 Juni 2024, terus kemudian 11 Juni 2024. Jadi ada dua pertandingan dengan negara yang sama, tanggal 8 dan tanggal 11. Dan ini juga menandakan bahwa tim nasional Indonesia Putri sedang bangun dari tidurnya. Apalagi ada pelatih dari Jepang yang punya kualitas di level Asia. Jadi ya tim nasional Indonesia Putri kayaknya juga akan bisa terangkat prestasinya, karena memang sama seperti tim nasional Indonesia Putra, ya, kebijakan naturalisasi memulangkan pemain keturunan juga akan dilakukan. Jadi ini akan mempercepat kualitas pemain dan kualitas permainan tim bagi tim nasional Indonesia Putri. Dan kita surprise di Stadion Madia, ternyata fans tim nasional Indonesia Putri juga lumayan banyak. Stadion penuh meskipun kapasitas stadion tidak terlalu banyak, akan tetapi ada penonton yang hadir di stadion dan mendukung, dan itu menjadi haru biru bagi tim nasional Indonesia Putri yang saat itu sedang bertanding. Utamanya setelah pertandingan ada lagu Tanah Airku yang mampu membuat air mata mereka menetes, wujud dari rasa bangga terhadap tim nasional Indonesia. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa tim nasional Indonesia atau PSSI begitu ngotot atau begitu inginnya membangun tim nasional Indonesia di segala kelompok umur, utamanya adalah U17, U20, dan tim nasional Indonesia senior. Seperti apa yang dikatakan Pak Erick Thohir, ya memang kita butuh 150 pemain di segala kelompok umur untuk bisa menjadikan tim nasional Indonesia mampu kompetitif di level Asia, bahkan bisa menembus dunia. Jadi pondasi tim nasional Indonesia hari ini sudah ada, tinggal penyempurnaan bagian-bagian atau posisi-posisi yang memang perlu disempurnakan. Dan hari ini para pemain keturunan pun sedang melirik tim nasional Indonesia, apalagi kalau tim nasional Indonesia mampu lolos ke putaran 3. Kita tunggu saja beberapa pemain nanti yang akan datang menjadi WNI dan bersedia membela tim nasional Indonesia di timnas senior, karena putaran ketiga nanti tim nasional Indonesia harus menghadapi negara-negara kuat di Asia, dan itu harus dipersiapkan betul dengan baik. Terus kemudian tim nasional Indonesia U20 adalah bagian dari regenerasi tim nasional Indonesia senior. Jadi masa keemasan, masa kejayaan yang sedang dibangun tim nasional Indonesia senior jangan sampai putus di tengah jalan. Sehingga keberadaan tim nasional Indonesia U20 juga mesti dipersiapkan dengan adanya gabungan antara pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia, dan tentu saja pemain keturunan. Ada 9, 11, 12 pemain yang sudah bersedia menjadi WNI, akan tetapi program itu belum dilaksanakan. PSSI bisa jadi menunggu momentum, dan pemain-pemainnya cukup berkelas, pemain-pemain Eredivisie yang sedang moncer di setiap klubnya. Kita tunggu saja aksi dari PSSI untuk bisa membawa para pemain keturunan hebat Eredivisie pulang kampung. Terus kemudian adanya U17, Coach Nova juga menjadi penting sebagai grassroots utama. Jadi pemain-pemain U17 ini nanti yang akan diperbanyak, ya. Diperbanyak dari 150 pemain, bisa jadi ini adalah sekitar 50 pemain yang akan dipersiapkan. Karena tentu saja dari 50 pemain ini nanti belum tentu bisa naik level ke tim nasional U20 dan tim nasional senior, karena memang dalam seleksi biasanya tidak semuanya jadi. Jadi penting sekali membangun tim nasional Indonesia U16. Dan setiap kelompok usia atau setiap level tim nasional Indonesia
itu sangat terbuka. Diaspora yang mempunyai kualitas bagus akan ditangkap. Dan satu lagi pemain yang saya suka ini, ya saya suka dan sedang memberikan penampilan terbaiknya, dia adalah Lewis Hamilton, pemain Fortuna Sittard ya, Eredivisie Belanda, pemain usia 16 tahun yang sedang melakukan debutnya bersama tim nasional bersama klub seniornya Fortuna Sittard. Jadi ini, dan yang menjadi menarik adalah di akun Instagramnya dia memberikan kode keras. Sebenarnya ada negara Belanda di satu sisi, negara Indonesia. Jadi peluang tim nasional Indonesia untuk mendapatkan pemain yang satu ini harusnya terbuka lebar, dan PSSI idealnya harus cepat bergerak untuk mendapatkan itu. Jadi itulah informasi berkaitan dengan kalender tim nasional Indonesia pada bulan Juni ini nanti. Sebagai fans tim nasional Indonesia garis keras, kita sangat terhibur pastinya dan menantikan jadwal-jadwal berikutnya. Tentu saja yang utama adalah jadwal kualifikasi Piala Dunia putaran kedua tanggal 6 dan tanggal 11 Juni. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.